Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi tuan rumah Council of Asian Chief Justice atau CACJ meeting yang ke-9 pada hari Kamis 7 Oktober 2021 di Comment Center Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilakukan secara virtual dan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Pertemuan virtual tersebut dihadiri oleh para ketua Mahkamah Agung dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, delegasi dari Kamboja, dan Sekretaris Jenderal ASEAN. Delegasi Indonesia dihadiri juga oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial dan non-yudisial, para Ketua Kamar, Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, dan para undangan lainnya. Acara diawali dengan sambutan dari Ketua CACJ periode tahun 2020-2021 yang sekaligus sebagai Ketua Mahkamah Agung Vietnam, Nguyen Hoa Binh. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung Vietnam menyampaikan ucapan terima kasih kepada Chief Justice dan kolega atas kepercayaan dan dukungannya dalam memimpin CACJ periode 2020-2021. Berdasarkan prosedur dalam piagam CACJ, Ketua Mahkamah Agung Vietnam menominasikan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Mulia Muhammad Syarifuddin sebagai Ketua CACJ periode tahun 2021-2022. Dalam sesi pembukaan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia terpilih menjadi Ketua CACJ untuk periode 2021-2022. Menggantikan Ketua Mahkamah Agung Vietnam yang sebelumnya memimpin CACJ. Ketua CACJ yang baru selanjutnya memimpin acara Council of Asian Chief Justice atau CACJ meeting yang ke-9 sampai selesai. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Dr. Muhammad Syarifuddin SHMH dalam pidato pembukaannya menyampaikan butir-butir yang tercantum dalam piagam CACJ yang dapat berdampak pada menguatnya kerangka hukum untuk mempromosikan akses terhadap keadilan dan peradilan yang efektif, serta pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. Kita perlu mengingat bahwa CACJ didirikan dengan beberapa semangat penting yang tertuang dalam piagam CACJ, yaitu pertama, menjaga dan memperkuat kemitraan internasional dan solidaritas kawasan di antara peradilan di negara anggota ASEAN. Kedua, sebagai forum rutin bagi para ketua Mahkamah Agung ASEAN untuk bertukar pikiran tentang isu bersama dan saling berbagi pengalaman dan praktek terbaik. Tiga, memfasilitasi kerjasama yudisial untuk meningkatkan kerangka hukum di ASEAN dalam rangka mempromosikan akses terhadap keadilan yang adil dan efektif serta pertumbuhan ekonomi di kawasan. Dan 4, untuk kerjasama dalam pengembangan kapasitas peradilan di ASEAN, khususnya dalam menjunjung rule of law di bidang pendidikan yudisial dan di area teknologi pengadilan. Tujuan-tujuan ini mencerminkan betapa luas harapan yang ditanggung oleh CACJ dan betapa penting kita harus terus mencari cara untuk tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Yang mulia para Ketua Mahkamah Agung, sejak tahun 2016, CACJ telah resmi tercatat sebagai entitas terasosiasi dengan ASEAN. Ini membuat kebutuhan untuk menyempurnakan tata kelola organisasi, prosedur, dan mengembangkan program-program kerja untuk mencapai tujuan CACJ menjadi sangat penting. Lebih jauh lagi, perlu dipikirkan secara serius untuk kerjasama dengan pihak eksternal dan membangun sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kerja-kerja CACJ. Pertemuan ke-9 CACJ pada umumnya akan membicarakan kemajuan program kerja selama 1 tahun terakhir. Saat ini ada 7 kelompok kerja yang masing-masing bekerja paralel.
Untuk pertama kalinya, saat ini CACG bekerja sepenuhnya dalam mode pandemi. Tidak ada satupun pertemuan fisik dilakukan pada tahun ini. Semua dilakukan secara online. Pada pertemuan ke-9 CACG ini juga mengalokasikan satu sesi khusus untuk membicarakan perkembangan kerja peradilan ASEAN di tengah pandemi. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Mahkamah Agung masing-masing negara atau pimpinan delegasi yang urutannya diatur dan dimulai sesuai dengan urutan abjad nama negara. Pada rapat virtual tahun ini disepakati Jakarta Declaration yang berisi pokok kerjasama antara lain terkait pendidikan dan pelatihan yudisial, nilai dan standar minimum dalam penanganan sengketa lintas batas, dan perluasan kerjasama terkait ASEAN yang melibatkan yurisdiksi Cina, Jepang, dan Korea Selatan, khususnya bidang pengetahuan hukum, teknologi pengadilan, peningkatan kapasitas, dan saling berbagi pengalaman praktik terbaik. Deklarasi Jakarta yang disepakati tahun ini mencerminkan komitmen dan optimisme yang kuat dari seluruh peradilan ASEAN untuk terus meningkatkan kerjasama peradilan di kawasan ASEAN dalam mewujudkan kemakmuran keadilan dan keamanan di kawasan. Menutup acara CACG ke-9 tahun ini, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sekaligus sebagai Ketua CACG periode 2021-2022, dalam pidato penutupnya menyampaikan bahwa pengambilan keputusan CACG dilakukan berdasarkan mekanisme musyawarah dan mufakat atau consultation and consensus, sehingga akan banyak hal untuk didiskusikan untuk terus memperkuat kerjasama antar para Ketua Mahkamah Agung ASEAN untuk mencapai mandat yang menyukseskan CACG di masa mendatang.